Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Orang yang cinta akan selalu patuh, taat dan mengikuti siapa yang ia cintai. Betul nggak? Anak-anak muda yang gemar sepak bola, dia akan meniru perilaku pemain sepak bola itu, dari mulai gaya rambutnya, cukurannya, kemudian kaosnya, kemudian hobinya, negaranya, benderanya. Anak muda yang senang sama motor GP, di kamar itu kosongnya motor GP semua. Dia akan senang sama pembalapnya, Valentino Rossi. Nomor punggungnya berapa tuh? Tahu aja. Maka ngikut, Pak. Seseorang yang mencintai seseorang akan mengikutinya, akan mengikuti orang yang dia cintai. Nah, kita cinta kepada Allah. Kalau kita maksiat, berarti kita tidak mengikuti Allah. Berarti di dalam kemaksiatan itu mengandung apa? Memutus ikatan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wa intifa' wal ifadata wal istifada wal hasana tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa tabarata ala al-khawir ibtigu awajillah wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ainil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al bin wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan kathiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tayyiban wa badanan salihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safil haniya wa al-'abdu ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tarma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata imamil muqarrabin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadratin Imam Ibn Qayyim As-Sakandari, ila hadratin Syekh Habib Umar bin Habib wa Syekh Abu Yaqub wa Syekh Abu Yaqub wa jami'i masyayikhi wa masyayikhihim ila hadrati Abi wa Ummi ghafaralahu lahum wa yu'li darajatihim wa a'ala alaina min barakatihim wa amdar alaina wa istakaramatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang berbahagia, yang saya hormati segenap para
kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua RT, Bapak Ustadz Dimaskun, dan para hadirin hadirat sekalian jamaah warga RT 8 yang mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah hasilkan semua cita-cita kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu dan Bapak yang berbahagia, semoga mohon maaf karena kajian kita yang biasa malam Rabu untuk minggu ini saya alihkan ke malam Selasa karena besok malam Rabu ada acara tahlil 7 hari yang tetangga saya, jadi tidak bisa ditinggalkan karena memang saya pun tiap malam tidak bisa hadir tahlilan karena banyak kegiatan dan kesibukan. Jadi untuk malam Rabu karena berbenturan dengan acara tahlil tetangga saya, maka setelah saya konfirmasi kepada Bapak Ustadz Dimaskun, kata beliau sudah dialihkan saja untuk minggu ini ke malam Selasa. Artinya meskipun dengan berbagai macam kesibukan dan waktu, tapi kita tetap berusaha untuk terus menghadiri pengajian, untuk terus melaksanakan pengajian, karena sesuai dengan hadis Nabi SAW, sebaik-baiknya amal itu adalah amal yang amal yang terus berjalan, amal yang kontinu dan tetap dilaksanakan meskipun kadang waktunya diundur atau dimajukan. Hadirin hadirat yang berbahagia, karena memang seharusnya besok malam Rabu itu adalah tanggal pertama ya di bulan Agustus, berarti kitab yang kita baca adalah kitab Tajul Arus, masih membahas tentang masalah mutabaah ya. Tinggal beberapa uraian lagi di dalam bab ini tentang masalah mutabaah. Sebelumnya telah sama-sama kita pelajari bahwa seseorang yang ingin mengikuti Nabi SAW, maka hendaklah dia pertama-tama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab taubat itu merupakan langkah pertama seorang hamba di dalam menempuh jalan menuju kepada Allah. Jadi siapapun yang ingin berjalan menempuh ridho Allah, siapapun orang yang ingin berjalan menuju akhirat, menuju surga, maka langkah pertamanya itu adalah taubat. Termasuk cinta kepada Nabi ini kan level atau tingkatan manusia, hamba ya. Ada hamba yang levelnya itu sudah sampai cinta, sampai mengikuti Nabi, zuhud dan lain sebagainya. Maka tingkatan apapun yang didapatkan oleh seorang hamba itu tidak akan ada artinya kalau pondasinya itu rapuh. Dan pondasi dari setiap level dan maqam atau tingkatan atau derajat seorang manusia adalah taubat. Jadi kata Imam Haddad, taubat itu adalah awwalu asasin fi jami'il maqamat. Pondasi pertama di atas segala level, derajat dan maqam hamba ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau kita ingin mengikuti Nabi, maka solusinya kita harus bertobat. Baik bertobat dari dosa kecil, dosa besar, dosa zahir, dosa batin, atau bahkan dosa yang berkaitan antara kita dengan sesama manusia. Nah, kita lanjutkan ya tentang masalah mengikuti Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fal-haqqu subhanahu ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yardo an takuna muhibban, tidak merestui, tidak meridhoi
kamu menjadi seorang pencinta, bal mahbuban, akan tetapi ia sangat ridho, cinta jika kamu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini jangan hanya menjadi pencinta, kita harus menjadi orang yang dicintai. Mencintai Nabi, mencintai Allah, ini wajib. Tapi jauh daripada itu, bagaimana cara kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, umat yang dicintai oleh Nabi SAW. Wa ainal mahbubu minal muhib, wa ainal mahbubu minal muhib. Antara yang dicintai dengan yang mencintai, di mana jarak keduanya? Sungguh tidaklah sama antara yang mencintai dengan yang dicintai. Kalau yang mencintai belum tentu mendapatkan cinta dari yang ia cintai, tapi kalau dicintai sudah pasti mendapatkan cinta yang dia cintai. Ya, nah, kita tahu Allah sangat cinta kepada kita, sangat sayang kepada kita, bahkan lebih sayang daripada ibu dan bapak kita. Nabi cinta kepada kita, sayang kepada kita, bahkan lebih cinta daripada ibu dan bapak kita. Ini secara keseluruhan. Tapi kalau perilaku kitanya melunjak, durhaka, berbuat sembrono, lancang kepada Allah dan Rasul, apakah masih tetap dikatakan cinta Allah kepada kita? Nabi cinta kepada kita? Kan tidak. Maka kita harus sekarang ini mulai, ya, memiliki motivasi dan semangat bagaimana kita berpindah dari yang mencintai kepada yang dicintai. Karena itu yang Allah inginkan. Allah yang restui kepada kita untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uffin, sangat menjengkelkan. Di abdin ya'lamu ihsan al-muhsin, sangat menjengkelkan jika ada seorang hamba yang mengetahui kebaikan zat yang maha baik, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjengkelkan sekali seorang hamba yang mengetahui kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayajtari'u, lalu ia lancang, berani ala maksiati, bermaksiat kepada Allah. Al-Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, di dalam salah satu pasalnya itu beliau menasihati agar kita semua ini sering-sering merenung, sering-sering bertafakur. Sebab tafakur adalah ibadah yang simpel tapi pahalanya besar. Tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Merenung sejenak lebih besar pahalanya daripada ibadah selama setahun. Kalau ada seseorang ibadah selama setahun, malamnya sholat, siangnya puasa, itu pahalanya jika dibandingkan dengan merenung sejenak lebih besar pahala merenung. Di antara hal yang harus kita renungi, di antara hal yang harus kita tafakuri adalah nikmat Allah. Nikmat Allah kita renungkan, kita pikirkan. Bagaimana ketika kita saat-saat di dalam kandungan, Allah ngasih nikmat kepada kita melalui apa? Melalui nutrisi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita melalui tali pusat. Kita belum bisa minum, belum bisa makan, tapi kita hidup dengan adanya tali pusat itu. Setelah kita lahir, tali pusat dipotong. Kita belum punya gigi, ya. Ibu kita yang melahirkan kita, maaf, payudara, itulah pokoknya namanya, mengandung ASI, air susu. Kan kalau dipikir-pikir aneh, Bu, kenapa sih muncul air susu atau ASI ketika baru lahir? Kalau sekarang tidak, kenapa? Kan aneh kalau dipikirkan itu. Padahal kan sama saja. Ya, ada apa kok pada saat baru melahirkan
kemudian payudaranya berisi ASI, sekarang kok tidak. Padahal kan sama saja, masih tetap itu barangnya, masih tetap itu bentuknya, tapi kenapa sekarang tidak keluar ASI? Kalau baru melahirkan keluar, ada apa? Kok bisa? Apakah ada hubungan antara anak dengan ibu? Pasti ada, tapi hubungan secara batin, bukan hubungan secara urat, karena tidak nyambung lagi uratnya, sudah terputus ari-arinya, terputus tali pusarnya. Tuh, ini dalam rangka Allah menunjukkan betapa sangat sayangnya Allah kepada kita. Kita yang belum bisa makan apapun, kita belum bisa menggigit apapun, Allah letakkan kasih sayang ke dalam hati ibu kepada bapak kita. Akhirnya kita dikasih minum ASI oleh ibu kita. Bapak kita bekerja mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Itu kasih sayang Allah letakkan dalam hati kepada apa? Demi kebaikan kita. Terus sampai sekarang kita dewasa, nggak henti-hentinya Allah ngasih rezeki. Makanya kalau ada orang yang meragukan rezeki, betapa sangat bodohnya orang itu. Kenapa? Dari sejak di dalam perut hingga lahir, hingga SD, hingga remaja, hingga dewasa, tidak pernah dia tidak makan. Kenapa sekarang yang sudah bisa berjalan, bisa berpikir, meragukan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengeluh akan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuh, pikirkan nikmat Allah, biar kita semakin banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau di sini, sungguh sangat lancang, sungguh sangat biadab, sungguh sangat tidak pantas jika ada seorang hamba yang mengetahui kebaikan Allah lalu ia berani lancang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin tetapi ma'arafah ihsanah, tidaklah mengetahui kebaikan Allah man athara isyanahu, orang yang memang memilih bermaksiat kepada Allah daripada taat kepadanya. Orang yang memilih maksiat, memilih berbuat dosa daripada taat, orang yang semacam itu tidak menyadari tentang kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Wa ma'arafa qadrah, dan tidaklah mengetahui akan kemuliaan Allah man lam yuraqibhu, orang yang tidak pernah merasa diawasi oleh Allah. Orang yang tidak pernah merasa diawasi oleh Allah, orang yang tidak pernah merasa diperhatikan oleh Allah, orang yang tidak pernah merasa dilihat oleh Allah, ia tidak akan mengenal dan mengetahui kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma rabiha, dan tidak akan pernah beruntung manistaghala bi ghairi, orang yang sibuk dengan selain Allah. Sibuk mencari rezeki, sibuk mencari harta, siang kau mencarinya, malam kau menghitungnya. Gimana tuh lagunya tuh? Qasidah jadul itu. Siang kau mencarinya, malam kau menghitungnya. Terus biasanya ibu-ibu hafal tuh berqasidah. Siang kau mencarinya, malam kau menghitungnya. Orang yang sibuk dengan selain Allah gak bakal beruntung, gak bakal beruntung. Maka sibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alima, maka orang yang mengetahui anna nafsa tad'uhu, bahwa nafsu mengajaknya ilal halakati, kepada kerusakan, fatabi'aha, lalu kenapa ia malah mengikutinya? Kita nih tahu ibu dan bapak sekalian, nafsu itu mengajak kita kepada kerusakan. Nafsu ini mengajak kita kepada kehancuran. Lalu kenapa masih diikuti? Wa nafsu katifli, nafsu itu kayak anak kecil, kayak bayi.
in tuhmilhu syabba ala hubbir radon. Bayi itu kalau tidak disapih, dia akan beranjak dewasa masih doyan netek, masih doyan nyusu. Bayi, ada kan bayi yang sudah 4 tahun tapi masih nyusu? Ada. Kenapa? Nggak disapih. Nafsu itu kayak begitu. Kalau tidak kita sapih, tidak kita latih, tidak kita paksa, ya sampai tua pun ya kayak anak kecil. Makanya nggak sedikit orang yang sudah berubah, udah berusia, tapi tetap nggak mau ngaji, nggak mau sholat, ya, cepat emosian, tidak terkontrol emosinya, temperamen, tidak bijaksana, kayak anak kecil. Kenapa? Karena nafsunya tidak dididik, nafsunya tidak dilatih, ya. Maka jangan dulu kita nunggu usia 60 tahun atau 50 tahun dari sekarang. Meskipun sudah di atas 40 atau di atas mungkin mendekati 50, mulai sekarang melatih nafsu kita, lawan. Dan paling susah itu melawan nafsu, ibu dan bapak sekalian. Kalau bisikan syaitan itu bisa hilang dengan zikir. Makanya kalau kita ingin membedakan antara bisikan syaitan dengan nafsu, bedakan dengan zikir. Kalau ada bisikan dalam hati untuk berbuat maksiat, lalu kita lawan dengan zikir. Kita baca sholawat, baca Quran, atau kita baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Nah, jika bisikan itu hilang, itu dari setan. Tapi nanti ada lagi, kita lawan dengan zikir lagi, hilang. Astagfirullahaladzim, hilang. Itu dari setan. Tapi kalau bisikan itu kita lawan dengan istighfar, kita ingat mati, kemudian kita ingat Allah melihat kita, kita sadar, kita zikir, kita sholawat, bahkan kita lawan baca Quran, tetap nggak hilang-hilang. Camkan, itu bisikan dari nafsu. Dan cara melawan bisikan nafsu bukan dengan zikir, dengan tidak mengikuti bisikan itu, dengan tidak menurutinya. Ya. Jadi bisikan-bisikan buruk itu enggak semuanya dari syaitan. Ya, jangan dikambing tangan setan itu. Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Kata setan, lu nyalain gua aja lu. Ya memang nafsu itu ditunggangi setan. Jadi nafsu itu adalah musuh dalam tubuh kita, senjata yang paling ampuh bagi setan menggoda kita melalui nafsu. Maka dikatakan oleh ulama, wan nafsu asyaddu min sab'ina syaitanan. Nafsu itu lebih berat kita lawan daripada melawan 70 setan. 70 setan bandingannya satu nafsu. Maka cara membedakannya tadi kata para ulama, ya, kalau ada bisikan enggak baiknya, misalnya bisikan enggak ngaji, jangan, enggak usah ngaji, nanti minggu depan juga ada. Ya, gitu-gitu aja, nanti mah bahas wudu lagi, sholat lagi, wudu lagi, sholat lagi. Ya, udah, nggak usah lagi dulu. Bisikan tentang baik. Kalau kita lawan, astagfirullahaladzim. Kalau nggak sekarang lagi, kapan lagi? Hilang tuh bisikan, itu dari setan. Tapi kalau kita sudah istighfar, sudah ingat mati, sudah ingat Allah melihat kita, tetap aja nggak mau ngaji. Itu bisikan dari nafsu. Bisikan dari nafsu, ya. Misalnya ibu-ibu nih cuci baju, biasanya kan suka ngodokin kantong dulu tuh, nemu uang 100.000. Ada yang pernah kayak gitu tuh? Banyak ya. Itu bukan nemu, kalau nemu itu nggak ketahuan siapa yang punyanya. Ya, itu jelas punya siapa? Suami, jangan bilang nemu. Ada uang 100.000. Nah, dalam hatinya, nah kantongin aja, nggak usah bilang. Kalau nanya, bilang aja nggak tahu. Ingat, astagfirullahaladzim, ini sama dengan mencuri. Nafkah sudah cukup, suami tanggung jawab. Kenapa masih mau ngambil 100.000? Astagfirullahaladzim. Bilang sama suami, Mas, nemu uang 100.000 punya kamu. Iya. Itu bisikan dari apa tuh? Setan. Dan istighfar hilang. Tapi kalau ternyata dalam hati, nah kalau buat jajan lumayan, nggak usah bilang sama suami.
Kalau ditanya bilang aja nggak nemu. Nanti gimana? Kan gampang urusan nanti mah. Kalau lihat Allah maka berisik ini. Nah, udah istighfar, udah tetap aja kekeh pengen ngambil. Itu bisikan dari nafsu. Cara melawan bisikan nafsu bagaimana? Tidak menurutinya. Udah kasih masukan. Contoh aja tunggu ya. Wa alima, dan orang yang mengetahui annal qalba, bahwasanya hati itu yad'uhu ila rusdi, mengajaknya kepada kebaikan, petunjuk. Fa'ashahu, lalu kenapa ia mendurhakainya? Banyak orang yang tahu hati di sini hati nurani ya. Hati nurani itu orang sejahat apapun kalau sudah bilang hati nurani berarti mengajak kepada kebaikan. Makanya kan jadi bahasa sehari-hari. Masa sih kamu gak punya hati nurani? Artinya apa tuh? Ya kebaikan dalam hati, maksudnya gitu. Itu hati nurani. Jadi hati itu mengajak kepada kebaikan. Hati nurani. Mengajak kepada kebaikan. Sejahat apapun orangnya, sebiadab apapun orangnya, sepasik apapun orangnya, kalau sudah bicara hati nurani pasti ngajak kepada kebaikan. Makanya sering saya sampaikan, kebaikan itu tersimpan di dalam hati nurani seperti tersimpannya gula di dasar kopi. Ya enggak? Nah kalau tidak diaduk, kopinya manis enggak? Ini nih, ada gulanya kan ya? Udah diaduk belum? Udah, berarti manis. Kalau ada gulanya di bawah tapi nggak diaduk, kira-kira manis nggak? Nggak manis, tapi gulanya ada. Sama orang juga begitu. Sejahat apapun, sebiadab apapun, tetap ada hatinya. Namanya manusia, ada hati nuraninya. Nggak ada, itu sudah mati hati nurani. Nggak ada, tetap ada. Cuman siapa yang bisa menggerakkan kebaikan dalam hati nuraninya itu? Butuh orang-orang yang betul-betul nasihatnya ikhlas, ya, yang bisa menggerakkan, membangkitkan, memunculkan kebaikan dalam hati nuraninya. Nah orang itu semuanya sadar, tahu Pak, yang namanya hati nurani mengajak kepada kebaikan. Tapi kenapa masih banyak yang mendurhakainya, tidak mengikuti ajakan naluri itu? Ya. Dalam naluri setiap orang masih ada. Ini kalau saya nggak ngaji saya bodoh, kalau saya nggak sholat saya dosa. Kalau saya mati nanti naudzubillah neraka. Tahu. Bahkan maaf yang non Islam pun kalau pakai hati nurani dia akan menerima Islam. Ya, dia akan tahu bagaimana Islam ini benar, Islam ini lurus. Ya, Islam ini tidaklah seperti apa yang dicontohkan oleh para pemeluknya. Meskipun pemeluknya kebanyakan tidak benar, tapi ajarannya benar. Makanya ketika terjadi gedung WTC di Amerika ditabrak oleh pesawat Osama bin Laden, kan? Ini orang-orang Yahudi Nasrani di Amerika, mereka malah berbondong-bondong mencari tentang buku ajaran Islam, pengen tahu Islam itu ngajarin begitu apa enggak sih? Yang di media kan Islam ini radikal, keras, segala macam, tidak toleran. Mereka nggak ingin melihat dan meniliskan dari para pelakunya atau pemeluknya. Mereka cari itu. Jadi pada saat itu buku-buku tentang Islam, terutama Quran terjemah, laris habis di Amerika. Dan sebab dengan wasilah terjadi peristiwa itu, banyak yang non-muslim masuk Islam. Kenapa? Mereka mendapatkan kebenaran Islam dengan mempelajarinya, bukan dengan melihat dan mencontoh kepada pemeluknya. Karena kalau lihat pemeluknya apa yang nggak mencerminkan Islam, ya, mencerminkan akhlak ahli-ahli dunia sebagian daripada mereka, begitu. Ya, jadi kenapa orang yang sudah tahu bahwa hati itu mengajak kepada kebaikan tapi masih dia mendurhakainya, tidak mengikuti? Wa alimah qadral maksiat, dan orang yang tahu tentang bahayanya maksiat, fawajahahu bil maksiati, lalu ia melakukan maksiat. Udah tahu maksiat ini berbuat yang mendurhakai Allah. Maksiat ini bahayanya sangat besar. Maksiat ini merupakan hal yang dibenci sama Allah. Tapi kenapa masih banyak yang maksiat?
Walau alimat tisopahu bi'adhamati, seandainya orang tahu Allah tersifati dengan sifat keagungan, lamma qabalahu, niscaya ia tidak akan membalas Allah biwujudi maksiati, dengan maksiat kepadanya. Makanya bagi kalangan ahli tasawuf, yang namanya dosa itu tidak ada kecil, tidak ada besar, besar semuanya. Kenapa? Karena yang dilihat, yang didurhakai, yang dilihat itu Allahnya. Karena kita masih itu durhaka kepada Allah, sedangkan Allah itu maha besar, maha agung, berarti maksiat nggak ada yang kecil, besar semuanya. Nah, kalau kita sering mendengar dosa kecil, dosa besar, itu dalam kajian fikih. Dalam kajian fikih, dosa itu ada kecil, ada besar. Karena yang dilihat bukan Allahnya, yang dilihat perbuatan maksiatnya. Oh, yang ini dosa besar, kenapa? Ancamannya besar, ada hukumannya. Ini dosa kecil, ancamannya nggak seberapa, tidak ada hukumannya. Tapi kalau yang dilihat Allahnya, yang dipandang itu Allahnya, Allah yang didurhakai, Allah yang dimaksiati, maka dosa maksiat semuanya nggak ada yang kecil, besar semuanya. Begitu. Wa alima qurba maulahu, dan orang yang mengetahui betapa dekatnya Allah, wa annahu yarahu, dan sungguhnya Allah melihat dia, fasahu alima anhu nahahu, lalu kenapa ia tetap bergegas melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Risalatul Mu'amanah, Imam Haddad pun sama menasihati kita semua agar kita sering-sering mentafakuri bahwa Allah itu mengetahui, melihat, mengawasi kita. Seandainya ibu-ibu RT 8 ada undangan resmi hadir di TV One misalnya, melalui Pak RT. Ini kira-kira ibu-ibu bakal pakai baju yang jelek apa yang paling bagus? Yang paling bagus. Mau pakai sendal paling jelek paling bagus? Paling bagus. Mau dandan atau biasa saja? Dandan. Mereka pakainya. Nanti duduknya pilih yang depan apa yang belakang? Depan. Kenapa di depan? Nah, mau di syuting, disorot sama kamera. Setelah disorot sama kamera, di syuting, kira-kira mau tidur apa enggak di situ? Mau ngobrol enggak? Bahkan kedip aja dikontrol, kedip aja. Takut kebanyakan kedip. Mau tengok kanan, tengok kiri apa enggak? Fokus ke kamera. Kenapa? Dilihatin sama jutaan orang lewat kamera. Ibu kan enggak lihat siapa yang melihat ibu, tapi ibu meyakini bahwa di balik layar, di balik kamera ini jutaan orang nonton di rumah lewat televisi. Makanya kita jaga image, jaga tingkah di situ. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengaplikasikan hal yang sama itu ketika kita sedang sendiri bersama dengan Allah? Kita sholat, pakailah pakaian yang paling sempurna. Kita sholat, geraklah dengan gerakan yang paling sempurna, tumaninah dengan khusyuk. Jangan banyak bergerak. Kenapa? Kita dilihatin Allah, kita diperhatikan Allah, jutaan mata malaikat memandang kita. Nah, itu namanya selalu mentafakuri, memikirkan Allah itu melihat, mengawasi, dan mengetahui apa yang kita lakukan. Karena betapa sangat biadabnya, betapa sangat lancangnya orang yang memang sudah tahu Allah itu dekat, mengawasi, melihat kita, memperhatikan kita, lalu kita malah tetap bergegas melakukan kedurhakaan, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana rasa malu kita kepada Allah kalau begitu? Ya. Wa alima atharo dzambi, dan orang yang mengetahui pengaruh ataupun efek daripada dosa al-murattabi alaihi, yang
disebabkan oleh perbuatan dosa tersebut, dunia wa ukhra, baik dunia ataupun akhirat, ghaiban, ghaib wa syahadatan, ataupun secara nyata. Famastahya min rabbih, lalu ia tidak malu kepada Allah. Sudah tahu dosa itu akibatnya nggak baik, baik secara ghaib ataupun secara nyata. Ya, nanti akan dibahas di depan apa saja nih efek daripada maksiat dan dosa, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Kalau memang sudah tahu, nah kenapa masih tetap nggak malu sama Allah? Ini menimbulkan, mewujudkan rasa malu dalam hati kepada Allah susah, Pak. Makanya banyak-banyak merenung. Saya bilang tadi, kenapa saya ilustrasikan misalnya diundang ke salah satu stasiun televisi, biar kita memaknai hal yang sama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Substansinya itu ambil apa? Rasa malunya itu. Ya. Jangan malu karena ada ustaz, jangan malu karena ada suami, malulah hanya kepada Allah. Kalau sudah malu itu muncul karena kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi dan situasi apapun kita tetap istiqomah karena malu kepada Allah. Walau alima, seandainya seseorang itu tahu, anahu fi qabdati, bahwasanya ia berada di dalam genggaman kekuasaan Allah, lamma qabalahu bi mukhalafati, maka niscaya ia tidak akan menentang Allah dengan berbuat kedurhakaan kepadanya. Kita ini semuanya berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Mau Allah apakan pun kita terserah Allah. Mau di apapun kita sama Allah terserah Allah. Mau dibuat kaya, mau dibuat miskin, mau dihidupkan, mau dimatikan, dipendekkan umurnya, dipanjangkan usianya, Allah Maha berkuasa. Diselamatkan, dibuat cilaka, ya, dikasih aman, dikasih rasa takut, dikasih keturunan atau tidak, Allah Maha kuasa. Seandainya tahu bahwasanya kita ini berada di dalam genggaman kekuasaan Allah, tahu di sini bukan cuma tahu tapi yakin, dan bukan cuma yakin, tetap selalu memikirkan itu, maka kita tidak akan menentang Allah dengan berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengolah hati itu susah, Bang. Ya, mengolah hati itu susah. Ngaji fikih susah. Ngaji tauhid susah, lebih susah ngaji hati, ngaji diri. Ini ngaji diri namanya. Mengolah hati itu susah. Ya. Makanya surga itu mahal. Ya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Mahal, Pak. Perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah itu mahal. Kenapa? Karena itu adalah surga. Jadi surga itu mahal. Karena mahal, kita harus mau berkorban waktu, berkorban tenaga dan harta, demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut tema berikutnya, yaitu tentang dororul maksiyah, bahaya maksiat. Ini biar kita jijik dulu sama maksiat. Kalau kita sudah jijik sama maksiat, kita nggak bakal maksiat. Kalau kita masih merasa lezat, enak berbuat maksiat, akan terus melakukan itu. Kata Imam Ibnu Athaillah, wa'lam, dan ketahuilah, annal maksiata, bahwa sesungguhnya maksiat itu tatadhammanu, mengandung naqdal ahdi, merusak janji. Janji apa, Pak Ustaz? Janji. Dulu kita udah janji, Pak, di alam zarrah, di alam arwah, janji semuanya tuh. Janji apa, Pak Ustaz? Allah dulu berfirman, berkata kepada kita, alastu birabbikum, wahai segenap ruh, wahai sekalian jiwa, bukankah aku Tuhanmu? Dulu kita semuanya mengatakan, bala, ya,
Kau adalah Tuhan kami. Bala syahidna, Kau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Itu janji. Ingat gak dulu ngomong kayak gitu? Enggak sama kayaknya. Karena kejadian di alam ruh, di alam dzarrah dulu sana. Jutaan tahun mungkin ya, dari sekian atau ribuan tahun yang silam. Itu janji. Nah, kalau kita berbuat maksiat, ya sama saja kita merusak janji kita kepada Allah. Karena konsekuensi ketika kita mengatakan kami bersaksi Kau adalah Tuhan kami ya Allah, maka konsekuensinya patuh dong kepada Allah. Jangan durhaka dong kepada Allah. Kalau durhaka berarti merusak janji dong. Janji yang mana? Janji yang dulu di alam arwah. Makanya benar dikatakan di sini, sesungguhnya maksiat itu mengandung naqdul ahdi, merusak janji. Jadi substansi, isi, esensi di dalam kemaksiatan adalah merusak janji. Perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah mengutus para rasul, para nabi, ya, salah satu tugasnya untuk mengingatkan kita akan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala di alam arwah dulu. Wa tahlila abdil wuddi, dan membuka atau merusak tali cinta. Tali cinta antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Orang yang cinta akan selalu patuh, taat dan mengikuti siapa yang ia cintai. Betul nggak? Anak-anak muda yang gemar sepak bola, dia akan ikut, dia akan meniru perilaku pemain sepak bola itu, dari mulai gaya rambutnya, cukurannya, kemudian kaosnya, kemudian hobinya, negaranya, benderanya. Anak muda yang senang sama motor GP, di kamar itu posenya motor GP semua. Dia akan senang sama pembalapnya, Valentino Rossi. Nomor punggungnya berapa tuh? Tahu aja. Maka ngikut, Pak. Seseorang yang mencintai seseorang akan mengikutinya, akan mengikuti orang yang dia cintai. Nah, kita cinta kepada Allah. Kalau kita maksiat, berarti kita tidak mengikuti Allah. Berarti di dalam kemaksiatan itu mengandung apa? Memutus ikatan cinta. Masa iya sih cinta tapi tidak mengikuti? Mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak mengikuti Nabi, itu sama dengan memutus tali cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal itharu 'alal maula, dan memilih selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ata lil hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Wa khal'a jilbabil haya, dan membuka sifat malu. Wal mubadarata lillahi bima la yarda, dan bersegera melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ma'ama fi zalika minal asari zahirati, disertai di dalam kemaksiatan itu ada efek-efek dohir, ada akibat-akibat negatif secara dohir. Artinya selain apa yang dikandung di dalam kemaksiatan itu, di dalam kemaksiatan juga ada dampak, ada efek, ada akibat buruk bagi para pelakunya secara zahir. Kandungan maksiat tadi yang pertama apa? Merusak janji. Yang kedua, memutus tali cinta. Yang ketiga, memilih selain Allah, mengikuti hawa nafsu, merusak, mencabut, mencopot sifat malu, dan bersegera melakukan apa yang tidak diridhoi sama Allah. Itu kandungan daripada maksiat. Selain itu,
Ada dampak negatif juga secara zahir bagi para pelaku maksiat. Di antaranya apa? Min dhuhuril kudurati fil a'dha'i, munculnya kesuraman di dalam anggota-anggota tubuhnya. Orang yang berbuat maksiat suram wajahnya. Meskipun cantik, meskipun ganteng, putih, tapi suram, gak ada cahaya. Ini dampak daripada maksiat. Ada orang yang wajahnya hitam, tapi tidak suram, bersih kelihatannya, menyebabkan ahli maksiat. Kadang berjubah, bersorban, tapi wajahnya suram. Nah, ini dampak daripada maksiat yang muncul pada organ tubuhnya. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, al-zahiru unwanul batin. Zahir itu adalah alamat batin, ciri batin. Ciri hati itu nampak pada wajah, Tapi yang bisa membedakan itu ya orang yang ahli ibadah juga. Kalau yang sama-sama kayak begitu ya nggak bisa membedain. Kalau sama tuh ya kayak begini aja, orang bau kumpul seorang bau, ya nggak bakal kecium bau. Ya kan? Kerja dari pagi sampai sore kan nggak pada mandi tuh. Itu dalam satu lokan nggak merasa bau kan? Kenapa? Tapi ketika pulang kata istri, bau apa? Kenapa? Istri mah nggak bau. Kenapa? Bersih, baru mandi di rumah. Begitu juga sama. Orang yang wajahnya suram itu hanya bisa terlihat, hanya bisa dipandang dan keciri sama orang yang beribadah. Tapi orang yang sama-sama kayak begitu ya nggak bau bisa ngebedain. Kalau sama-sama bau begitu, ya Pak kan? Ya. Kita di dalam WC buang hajat. Pertama mungkin merasa bau, tapi setelah 10 menit nyaman gak di WC? Nyaman. Kenapa nyaman? Sampai 10 menit. Sudah terbiasa dengan bau. Ya. Dengan bau. Ya begitu ya. Wal jumudi fil aini. Kemudian yang kedua, dampak negatif yang zahir dari kemaksiatan adalah jumud fil ain, kering di dalam mata. Matanya itu susah meneteskan air, matanya kering, matanya nggak pernah nangis, susah nangis tuh. Dengar ceramah ini nggak nangis, ngaji di sini nggak nangis, baca wirid nggak nangis, doa juga nggak nangis, kering matanya. Itu gara-gara apa? Maksudnya. Jadi kalau kita jarang menangis, susah amat nangisnya. Doa pengen nangis itu susah. Kenapa susah ya? Dinangis-nangis tapi nggak nangis. Berarti tanda kita banyak maksiat. Ya, itu dampak yang zahir kedua, kering ya, di matanya. Yang ketiga, wal kasali fil khidmah, malas di dalam berkhidmah. Apa sih khidmah? Ibadah. Sholat malas, ngaji malas, baca Quran malas, baca sholawat malas, sedekah malas, zikir malas, silaturahmi malas, ziarah kubur malas semuanya. Nah, itu adalah dampak daripada maksiat. Dampak yang zahir itu. Jadi kita nggak usah bingung nih, kenapa saya malas amat, malas gimana sholat ini, malas ngaji. Udah nggak usah nanya sama siapa-siapa. Udah tahu sekarang jawabannya. Gara-gara apa tuh? Maksiat. Wa tarkil hifdi lil hurmah, tidak menjaga kemuliaan, tidak menjaga kehormatan. Dampak daripada maksiat. Orang yang selalu maksiat itu akan nanti lama-lama nggak mau menjaga kehormatannya sendiri. Beberapa waktu yang lalu kan kita dihebohkan ada seorang suami yang menjual istrinya sendiri lewat online. Ada beritanya tuh? Ya. Masya Allah, sudah tidak menjaga kehormatannya lagi, cuek. Nauzubillah min dzalik. Wa dhuhuri kasbi syahwati, dan nampak kasbi syahwati, usaha dalam mengikuti syahwat. Jadi kita akan merasa nih, kita kenapa kalau dalam urusan syahwat semangat amat, dalam urusan dunia semangat amat, dalam urusan harta semangat amat, hujan petir pun tetap
kita lawan, kita lewati dalam urusan dunia. Ya, wayahe kerja nih misalnya nih ya, orang dunia tuh kalau nggak niatin ibadah nggak jadi ibadah kan tuh. Makanya supaya kerjanya dapat ibadah, dapat pahala, niatin apa? Ibadah. Kalau nggak diniatin nggak dapat ibadah, ya nggak dapat ibadah pahala, harus diniatin. Orang nggak niat misalnya pergi pagi kerja, nggak niat ibadah, nggak niat untuk menafkahi, nggak punya kerja aja, cari dunia, punya uang, tabungin, jabatannya banyak. Hujan gede, petir menyambar, kira-kira mau libur apa tetap jalan? Tetap jalan. Shift 3 berangkat jam 11 malam, jalan nggak? Hujan. Jalan. Petir, jalan. Nggak punya mobil, jalan. Naik motor, makin jas hujan. Ngaji nih jam 8, hujan gede, petir menggelegar, mati lampu, ngaji nggak? Sar tadi selimut. Itu namanya ngaji diri, mentertawakan perilaku sendiri. Yang kita katain bukan perilaku orang, perilaku sendiri. Jadi kita nggak boleh tertawain orang, nggak boleh. Yang boleh mentertawakan diri sendiri. Oh iya segini amat ya. Boleh tertawakan diri sendiri, tapi rame-rame ya. Jangan sendirian. Lagi sendiri tertawain diri sendiri, dikenal lagi lah nanti. Rame-rame begini, kita sadar iya, ini kelakuan saya nih begini nih. Itu bagus sih mendapat pahala itu. Mentertawakan perilaku diri sendiri betapa sangat lucunya saya begini ya. Nggak pantas amat ya. Sadar kita tuh. Nah, soalnya kalau awalnya sadar, masalahnya baik nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa dihabibah jati taati, dan hilangnya keindahan taat. Hilang. Jadi taat itu rasanya biasa saja. Sholat tuh nggak ada indahnya, ngaji nggak ada indahnya. Itu dampak daripada maksiat secara zahir. Ada dampak yang lebih bahaya, dampak secara hati, secara batin. Apa itu efek negatif, dampak negatif daripada maksiat secara batin? Wa amal asarul batinatu, adapun dampak atau bekas atau reaksi atau akibat buruk dari maksiat secara batin adalah kal qasawati fil qalbi, seperti kerasnya hati. Kerasnya hati. Itu kayak gimana sih hati keras? Nah ini hati itu kalau dalam kajian tasawuf, kajian Islam itu bukan jantung, bukan hati artinya daging, itu bukan, tapi sesuatu yang bersifat gaib dan maknawi yang memang ada di dalam jantung atau hati. Ya, jadi sifatnya gaib, sifatnya maknawi. Nah, jadi bukan artinya daging begitu yang ada darahnya, kadang keras, kadang bukan itu maksudnya. Maksudnya ini maknawi, kayak akal saja lah Pak. Akal itu kan sifatnya maknawi dia. Ya, nggak ada bentuknya. Kayak bentuknya akal, kayak apa? Nggak ada. Otak bukan akal Pak. Ya, otak bukan akal. Otak itu ada organnya. Tapi kalau akal itu nggak ada organnya. Cuman akal ini menetap di mana? Ada yang mengatakan di otak, ada yang mengatakan di hati. Akal sama dengan hati. Jadi hati itu ada dua. Ada hati yang memang bentuknya kayak stroberi, jantung itu. Ada hati yang sifatnya maknawi. Dia sifat, tidak berbentuk seperti apa daging, bukan. Dia menetap di hati itu, di hati yang berbentuk organ. Di dalam itu ada hati maknawi maksudnya. Sesuatu yang sifatnya maknawi ada, tapi bentuknya bukan daging. Itulah yang dimaksud di sini. Keras hati itu bukan artinya jantung itu keras, mati rambutnya keras, ya. Atau hati limpahnya keras, bukan begitu. Tapi maksudnya sesuatu yang sifat maknawi di dalam tubuh kita yang memang Allah simpan di dalam jantung ataupun hati yang bentuknya kayak sanuk, kayak buah stroberi itu. Itu yang dimaksud hati keras. Nah, cirinya hati keras itu sulit, susah, gak mau dinasehati. Ciri itu orang yang susah nerima nasihat, gak mau dengar nasihat, itu ciri hatinya keras. Ciri.
Gara-gara apa itu hati keras? Maksiat. Wa mu'anadatin nafsi, penentangan nafsu. Jadi kalau mau ibadah nafsu nentang terus, nggak mau ngikut gara-gara maksiat. Diajak ngaji nafsunya nentang terus, diajak sedekah nentang terus nafsunya. Itu gara-gara maksiat. Wa biqi sadri bisyahawati, sempitnya hati, sempitnya dada disebabkan oleh syahwat. Sempit. Yang adanya galau terus, pusing terus, serowet terus, ya, cemerut, ada nggak ada senyum-senyumnya. Biasanya siapa tuh soal cemerut itu? Bukan saya ngomongnya. Sebetulnya ibu sekalian, suami itu sebetulnya cukup dengan mendapatkan senyuman ketika pulang kerja, cukup itu. Coba tanya benar nggak? Betul nggak tanya? Pulang kerja capek, istri nyambut senyum, cukup gitu. Cukup sebetulnya. Kan ada sambungan ya. Kan belum selesai ngomong. Kasih senyuman. Artinya bisa menghilangkan stres ya, suami bisa menghilangkan rasa capek dengan senyuman istri. Wa fuqdani halawati ta'at, hilangnya rasa manis di dalam ketaatan. Jadi ibadah itu hambar ya. Sholat nggak ada rasanya biasa, ngaji nggak ada rasanya, itu gara-gara maksiat. Wa taradu fil aghyaril mani'ati, dan datang secara bertubi-tubi hal-hal yang dapat menghalangi min buruki, dari kilauan, syawarikil anwari, pancaran cahaya Allah dari ibadah dan taat itu, Pak. Ini nggak bakal ya, pancaran cahaya itu kilauannya memancar kepada kita. Kenapa? Karena ada yang menghalangi antara kita dengan kilauan cahaya itu. Apa? Maksiat. Nanti ada, mengerikan sekali nanti di depannya, ada sebagian hamba Allah yang soleh selama 40 tahun tidak sholat jamaah. Alasannya apa? Ia tidak sanggup mencium bau busuk yang keluar dari hati orang-orang yang sholat di masjid. Itu orang kalau sudah begitu susah ya. Artinya sudah dinampakkan hal yang gaib, sesuatu yang tersimpan di dalam hati orang. Allah kasih tahu dia nggak nyaman hidup bersama dengan orang banyak, pengennya menyendiri aja begitu. Kenapa? Karena itu yang didapatkan. Kalau kumpul begini sholat jamaah dia nggak nyaman. Kenapa? Mencium bau busuk. Dari apa? Dari perilaku dan sifat manusia yang sebenarnya. Karena yang namanya itu kan bau, masjid itu kan busuk sebetulnya. Nah makanya saya sampaikan ya, kenapa sih para wali itu merokok kebanyakan? Biar menutup yang gaib itu. Ya, sebagian para wali itu Allah namakan wajah asli manusia. Yang ini wajahnya kayak kera, ini wajahnya kayak babi, ini wajahnya anjing, ini wajahnya serigala, ini wajahnya hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang jijik, ini bau busuk, ini bau bangkai. Kan tak nyaman dengan keadaan seperti itu. Nah, biar hati itu tertutup lagi, maka dia merokok. Karena rokok itu hukumnya makruh. Ketika melakukan yang makruh, yang tadi itu tertutup lagi. Akhirnya nyaman duduk sama orang. Begitu bisa kasih nasihat. Itu salah satu alasan kenapa sebagian para wali merokok. Seperti Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang keramat Empang itu merokok karena untuk menutupi yang gaib itu. Ya. Makanya kalau kita silaturahim kepada orang soleh terkenal kewaliannya, di depan kita dia merokok terus, jangan-jangan ini, jangan-jangan kita bau ini, atau mungkin wajah kita kelihatannya kayak bagaimana nggak dia begitu. Ya. Makanya kalau kita mau datang ke orang soleh, orang takwa, kita doa, ya Allah tutup aib saya ya Allah, supaya dia orang nggak tahu. Kita malu ketahuan isinya orang ya.
wastilai daulatil hawa, dan terkuasai oleh hawa nafsu. Orang yang berbuat maksiat, dampak negatif secara batin yang dia rasakan apa? Terkuasai oleh hawa nafsu jiwanya itu. Ila ghairi dzalika, dan dampak-dampak negatif lainnya min taradubil irtiyabi, seperti datang bertubi-tubi keraguan-raguan di dalam hati, wa nisyanil ma'abi, dan melupakan hari akhirat ataupun tempat kembali itu akhirat, wa tulul hisabi, termasuk diantaranya adalah lamanya dihisab. Orang yang banyak maksiat itu lama-lama dia akan meragukan akhirat. Dia akan mengatakan nanti akhir itu hanya fiktif, hanya cerita, hayalan. Itu gara-gara sudah banyak maksiatnya. Melupakan akhirat, yang diingat adalah dunia dan dunia saja. Lupa terhadap hari kembali, dan menyebabkan nanti di akhirat dihisabnya lama sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia di dunia lupa bahwa dia bakal dihisab. Kenapa bisa lupa? Banyak maksiat. Itu dampak negatif yang bahaya. Ya, secara batin. Jadi dampak negatif maksiat secara batin adalah hati keras, nafsu menentang, hati terasa sempit, hilang rasa indah, manis dan lezat di dalam taat, datang bertubi-tubi hal-hal yang mencegah dari kilauan pancaran cahaya, terkuasai oleh hawa nafsu, kemudian datang bertubi-tubi keraguan-raguan akan akhirat, lupa akan akhirat, dan lupa akan adanya hisab di hari kiamat. Itu gara-gara maksiat. Jadi maksiat itu bahaya apa tidak? Bahaya. Ya. Nah, ini baru pengetahuan, belum rasa. Kita cuma baru tahu nih, oh maksiat begini, tapi kita belum bisa merasakan betapa sangat hinanya maksiat, betapa sangat jijiknya itu maksiat. Ya. Kalau ada makanan dua, yang ini makanan, kata si pembuat makanannya, saya ketika buat makanan ini makanan campur keringat saya, campur ludah saya, campur ingus saya. Kira-kira mau dimakan nggak? Kalau dimakan bahaya nggak? Bahaya. Enggak lah. Enggak, cuma campur keringat doang. Campur ludah nggak bahaya, tapi ini kan jijik. Yang satu lagi ada makanan, kata si pembuat, ini makanan saya campur racun, paling mematikan. Makanannya sama, terlihatnya enak, terlihatnya bagus, menarik, baunya juga sedap. Tapi yang kedua ini isinya racun. Kira-kira mau dimakan nggak? Ya. Kalau dimakan bahaya? Bahaya. Itulah bedanya antara maksiat dengan yang makruh. Jadi jangan paling makruh lah, makruh ini Pak Ustaz kan nggak dosa. Iya nggak dosa, tapi ilustrasi bagai makanan. Yang kata si pembuatnya ini makanan bercampur dengan keringat saya, dengan ludah saya. Kalau kita makan kan nggak apa-apa, tapi kita nggak mau makan. Kenapa? Jijik, dalamnya itu banyak kotoran. Sama dengan yang makruh juga begitu. Kita melakukan makruh, ya nggak dosa, nggak dapat siksa, tapi jijik. Kenapa? Kayak makanan tadi. Nah kalau maksiat sudah nggak bisa ditawar. Kalau yang ini mah masih bisa kita makan. Kalau kita lapar-lapar amat ya terpaksa dimakan. Tapi kalau yang ini dalam kondisi apapun tetap kita nggak mau makan. Kenapa? Ada racun dalamnya. Itulah maksiat. Anggap maksiat itu adalah makanan yang lezat tapi dalamnya racun. Ya, ini baru pengetahuan, baru wawasan, belum masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, insya Allah kita akan istiqomah tidak maksiat. Amin ya rabbal alamin. Walau lam yakun wallahu a'lam bishawab.